Dan anehnya setiap kali Mbak Sum ini menanyakan hal itu, Kumala ini selalu jawab, bukan aku yang melakukannya Mbok, tapi... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kejutan buat kalian di malam ini, aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu video baru. Aku ada satu kisah horor yang pengen aku bagikan sama kalian. Kisah horor ini datang dari akun @bangbets_ di X atau di Twitter. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Siapa yang dulu waktu kecil pernah dilarang main setelah maghrib? Pokoknya kalau misalnya udah maghrib udah harus ada di rumah gitu. Nah sebenarnya itu adalah cara orang tua kita untuk mendidik kita supaya tertib aja gitu kan ya, walaupun agak tradisional lah gitu. Tapi ternyata di suatu desa di Jawa Tengah, larangan main setelah maghrib ini bukan hanya untuk membuat anak-anak tertib aja melainkan untuk mencegah teror dari sosok urban legend di sana yang sering menculik anak-anak dan juga menghabisi nyawa mereka. Dan menurut kepercayaan warga sekitar sosok itu bernama Sumala. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah horor yang dibagikan oleh akun @bangbets_ di X atau di Twitter. Kisah ini terjadi di desa terpencil di Jawa Tengah pada tahun 1976 Pada masa itu wilayah ini masih sangat-sangat sepi, dikelilingi perbukitan, kebun jagung dan juga hutan jati. Itulah kenapa jika tibanya waktu maghrib semua anak di sana harus sudah pulang ke rumah. Tapi walaupun udah dilarang ternyata ada aja yang tetap masih bandel nih. Salah satunya yaitu seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Abdi. Dimana pada suatu sore setelah azan maghrib sudah mulai berkumandang nih, si Abdi ini masih asik juga main bola di lapangan desa bersama temannya yang bernama Sutrisno. Nah waktu lagi main itu, bola yang mereka mainkan tanpa sengaja terlemparlah ke kebun jagung. Abdi sama Sutrisno pun berlarilah ke sana buat ngambil bola itu kan. Pada saat itu langit sudah mulai gelap dan Abdi pun membujuk Sutrisno untuk ayolah pulang aja lah kita yuk. Tapi sayangnya Sutrisno menolak di situ. Lalu tiba-tiba mereka dengar ada suara anak perempuan yang ngomong kayak gini, Abdi, Sutrisno, ini bola punya kalian ya, katanya gitu. Suara itu berasal dari arah hutan jati. Dan ketika mereka menoleh ke sana, disitulah mereka melihat ada seorang anak perempuan dengan rambut panjang. Dia pakai dress warna putih lusuh tuh dan dia pegang tuh bola mereka berdua nih. Lalu anak perempuan itu tiba-tiba lari, dia masuk ke dalam hutan. Padahal bola itu terlempar ke kebun jagung ya kan. Tapi si bola ini udah sama anak perempuan ini masuk dia ke dalam hutan. Refleks Sutrisno sama si Abdi ini pun ikutlah lari ngejar dia Sutrisno lari lebih dulu sehingga Abdi tertinggal lah itu di belakang. Lalu pada saat Abdi berhasil menyusulnya disitulah dia melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dimana Abdi melihat Sutrisno kawannya ini sudah dalam kondisi terkapar di tanah dengan separuh kepalanya hancur. Dan di saat yang sama anak perempuan yang mereka lihat tadi tuh juga terus menghantam kepala Sutrisno pakai batu. Nengok hal itu Abdi pun kaget bukan main kan. Sambil menangis dia pun berlari sekencang-kencangnya dan langsung balik itu ke rumah. Dia ceritakanlah itu semua kejadian tadi ke bapaknya. Bapak, tadi si Sutrisno dilempar mau batu gitu-gitu lah gitu kan. Bapak yang mendengar cerita Abdi itu pun ikutan kaget Bapak pun lalu melaporkan hal ini ke warga yang lain dan mereka pun langsunglah masuk ke hutan untuk mencari Sutrisno. Tapi sesampainya mereka di lokasi yang disebutkan sama Abdi di situ mereka tidak menemukan apa-apa. Sutrisno nggak ada di sana. Barulah 2 hari kemudian ada seorang warga yang menemukan jasad Sutrisno hanyut di sungai dengan kondisi kepala yang sudah hancur separuh. Kondisinya sama persis seperti apa yang diceritakan sama Abdi Nah mengetahui kondisi jasadnya Sutrisno orang tuanya Sutrisno langsung marah-marah, nggak terima dia. Di hadapan Abdi mereka bilang, pasti kau ini udah bohong kan, kau ini yang udah dorong Sutrisno sampai jatuh ke sungai kan. Ngaku kau Abdi, kok tega kali kau sama kawan kau sendiri, kata orang tuanya si Sutrisno ini Nah melihat orang tuanya Sutrisno ini memfitnah Abdi, beberapa warga di sana pun berusaha meleraikan, bapak ibu tenang, jangan salahkan Abdi, saya percaya Abdi ini nggak salah, saya yakin kalau anak perempuan yang dilihat sama si Abdi itulah yang sudah menghabisi Sutrisno dan dia itu adalah sosok yang selama ini menghantui desa kita, dia adalah Sumala, kata warga. Siapa Sumala ini Nadia, masuk kita.
Jadi Wak, bisa dibilang Sumala ini tuh adalah sosok urban legend di desa itu. Kisah ini bermula pada tahun 1948 Wak. Jadi ini kita agak flashback ke belakang nih ya. Jadi ceritanya pada masa itu hiduplah seorang suami istri bernama Pak Sujiman dan juga Ibu Sulastri. Mereka sangat kaya raya Wak dan memiliki kebun jagung yang sangat-sangat luas. Tapi kekayaan itu tidak membuat mereka bahagia karena setelah 11 tahun menikah, mereka ini belum juga dikaruniai anak. Demi bisa mendapatkan anak tanpa sepengetahuannya Pak Sujiman Wak, Bu Sulastri ini, sang istri ini nekat mendatangi seorang dukun dari sebuah desa sebelah lah gitu. Dan setelah melakukan ritual itu Wak, Bu Sulastri ini pun tiba-tiba hamil anak kembar perempuan. Kehamilan itu pun disambut gembira oleh Bu Sulastri dan juga Pak Sujiman tentunya. Tapi pada saat tiba waktunya melahirkan Wak, mereka dibuat tercengang karena salah satu anak mereka memiliki kondisi fisik yang sangat menyeramkan. Mohon maaf, buruk rupa Wak ya. Nah, melihat kondisi salah satu anak yang tidak normal ini, dengan gelap mata Pak Sujiman atau sang suami ini pun nekat menghabisi nyawa si anak ini. Jadi yang tersisa hanyalah satu anak yang lahir normal dan diberi nama Kumala ya. Nah, kelahiran Kumala ini pun membuat Pak Sujiman dan Bu Sulastri pun sangat bahagia Wak. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena ternyata Kumala ini tumbuh menjadi anak dengan keterbelakangan mental. Kondisi Kumala yang demikian pun membuat orang tuanya itu jadi malu Wak. Sejak saat itu dia pun sering mendapatkan siksaan dari ayah dan juga dari ibunya. Satu-satunya orang yang tulus menyayangi Kumala adalah ART-nya mereka bernama Mbak Sum ya. Nah, adalah tuh kan tahun demi tahun pun berlalu tanpa terasa Kumala pun sudah beranjak berusia 8 tahun. Semakin bertambah waktu bukannya membaik Wak. Pada saat itu kondisi Kumala ini justru makin parah. Dia itu seperti memiliki dua kepribadian gitu loh Wak. Waktu siang dia nampak normal-normal aja, tapi pada saat malam hari si Kumala ini mendadak menjadi agresif gitu loh. Setiap malam Kumala ini selalu membalaskan perlakuan orang-orang yang jahat sama dia. Bahkan Pak Sujiman, bapaknya sendiri nih ya, pernah hampir ditusuk dia pakai pisau loh. Semakin hari perilaku Kumala semakin gak karuan Wak. Selain jadi agresif, suatu malam Mbak Sum juga pernah tidak sengaja melihat Kumala ini sedang memakan ayam hidup, macam hewan buas yang lagi kelaparan Wak. Dan anehnya setiap kali Mbak Sum ini menanyakan hal itu, Kumala ini selalu jawab, "Bukan aku yang melakukannya Mbok, tapi Mbak Sumala," kata dia. Adalah tuh kan, setahun kemudian Wak, pada saat Kumala ini berusia 9 tahun, lagi-lagi terjadi peristiwa yang sangat janggal di sini. Pada saat itu dari jendela rumahnya Wak, Kumala melihat ada anak-anak desa yang lagi asik bermain. Karena mau ikut main juga, akhirnya Kumala ini nekat lah itu kabur dari rumah. Tapi ketika Kumala bertemu dengan anak-anak tadi Wak, mereka kawan-kawan ini malah berlari ketakutan, dilemparinya Kumala pakai batu sambil ngomong, ada anak setan, kata gitu. Hal itu pun membuat Kumala pulang dengan perasaan sedih. Kejadian itu membuat Kumala ini menyimpan rasa dendam rupanya Wak. Dan entah gimana ceritanya, tiba-tiba aja 3 hari kemudian Supri, salah satu anak yang kemarin membuli si Kumala ini, ditemukan meninggal dunia di dekat sumur yang tidak jauh dari kebun jagungnya Pak Sujiman. Gak berhenti di situ aja, tidak berselang lama kemudian Sukro, temannya Supri yang juga ikutan ngebuli si Kumala ini ya, tiba-tiba menghilang dan ditemukan meninggal dunia juga dalam keadaan separuh kepalanya hancur. Jasad Supri itu ditemukan di sela-sela akar pohon beringin yang lokasinya juga tidak jauh dari kebun jagung milik Pak Sujiman. Dan kejadian ini terus berulang Wak, terus berulang hingga semua anak yang membuli Kumala satu persatu menghilang dan ditemukan tewas juga. Hal ini tentunya membuat warga geger kali kan Wak. Dan karena semua jasad anak ini ditemukan di dekat kebunnya Pak Sujiman, warga pun akhirnya nuduh Pak Sujiman sebagai pelakunya. Gak terima dengan tuduhan itu, Pak Sujiman langsung nanyalah ke si Kumala, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini ha? Dan sambil bercucuran air mata Wak, lagi-lagi Kumala menjawab, bukan aku Pak, Mbak Sumala yang melakukannya. Mbak Sumala marah karena anak-anak itu jahat sama aku. Aku sudah mencegah Mbak Sumala Pak, tapi dia tetap menghabisi mereka, kata Kumala. Nah, jawaban Kumala ini betul-betul membuat Pak Sujiman ini pun bingung. Sebenarnya siapa Sumala tuh ha? Dan untuk menjawab pertanyaan tadi Wak, Pak Sujiman ini pun mendatangilah seorang dukun di desa itu. Dan sebelum Pak Sujiman ini pergi, dia sempat Wak memanggil salah satu anak buahnya yang bernama Pak Sukir. Dia bilang, kurung Kumala di kamar, jaga dia jangan sampai dia kabur, tunggu saya pulang, kata Pak Sujiman. Dah pergilah ini kan. Nah, beberapa hari kemudian Wak, pada suatu malam Pak Sujiman pun akhirnya pulanglah ke rumah. Sesampainya di rumah ini Wak, Pak Sujiman dibuat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat anak buahnya Pak Sukir tadi tuh dalam kondisi terkapar di lantai, bersimbah darah, lehernya hampir putus. Dengan panik Pak Sujiman pun langsung berlari mencari
dari Bu Sulastri istrinya, takut istri kenapa-napa juga nih. Dan ternyata betul aja Wak, Pak Sujiman menemukan Bu Sulastri juga sudah terkapar di dekat kasur dengan banyaknya luka tusuk di perutnya. Dengan suara yang hampir habis, Bu Sulastri bilang, "Maaf Pak, maaf, semua salahku," kata dia. Nah, setelah mengatakan hal itu, Bu Sulastri pun meninggal dunia, Wak. Nah, sesaat setelah Bu Sulastri ini tewas, Wak, tiba-tiba Kumala muncul nih sama bawa pisau. Dengan sangat beringas, Kumala pun berlari dan menyerang Pak Sujiman. Pada saat itu Pak Sujiman terluka, Wak, tapi untungnya dia berhasil tuh lompat kabur lewat jendela. Pak Sujiman pun langsung lari mencari pertolongan dengan memukul-mukul kentongan untuk membangunkan warga. Nah, ketika warga sudah datang dan melihat Pak Sujiman sudah terluka ini, Wak, mereka pikir Pak Sujiman ini lagi dirampok. Mereka pun langsunglah berbondong-bondong ke rumahnya Pak Sujiman untuk memeriksa keadaan di sana tuh. Nah, sesampainya di sana warga melihat kondisi rumah sudah sangat berantakan, Wak. Dan selain itu mereka juga melihat ada jasadnya Pak Sukir sama Bu Sulastri di sana kan. Tapi anehnya warga tidak menemukan Kumala. Nah, di situ warga menduga Kumala jangan-jangan diculik sama perampok tadi tuh gitu. Sampai di sini Wak, Pak Sujiman tuh belum bilang tuh kalau misalnya yang menyerang dia malah si Kumala. Itulah kenapa warga mikirnya dia ini dirampok dan si Kumalanya diculik gitu kan. Nah, karena Kumala nggak ada, Pak Sujiman bilang, "Pak, Bu, tolong bantu cari anak saya. Tapi hati-hati sama Kumala ya," katanya gitu. Nah, mendengar ucapan Pak Sujiman, warga nggak curiga apa-apa, Wak, dan mereka pun terus melakukan pencarian. Tapi setelah menyisir seluruh penjuru desa, Kumala ini tetap juga nggak ketemu. Yang ada warga desa ini malah dibuat kaget karena mereka menemukan Pak Sujiman yang malah terkapar di kebun jagungnya sendiri dengan kedua matanya tertancap sama kayu. Mati Pak Sujiman, Wak. Dan berhari-hari setelah kematian Pak Sujiman, bahkan sampai hari ini, Kumala belum juga ditemukan. Nah, di titik itu Wak, warga ini masih mengira kalau mungkin Kumala ini diculik dan semua keluarganya ini meninggal karena dihabisi sama perampok gitu kan. Sampai pada suatu hari Mbok Sum ART di rumahnya si Kumala tuh akhirnya buka suara lah tentang kejadian sebenarnya yang menimpa keluarganya Kumala. Wak, ini Mbok Sum yang cerita. Jadi Mbok Sum ini ternyata mengetahui tentang rahasia yang selama ini disimpan sama Bu Sulastri. Yaitu apa? Tentang ritual yang pernah Bu Sulastri lakukan untuk mendapatkan anak. Melalui ritual itu Bu Sulastri ini akan melahirkan anak kembar yang salah satunya berasal dari bangsa jin rupanya, Wak. Dia ini adalah anak dari iblis yang udah membantu Bu Sulastri ini agar bisa punya keturunan. Nah, anak yang buruk rupa itulah Wak, anak si iblis itu. Nah, seharusnya Bu Sulastri ini merawat kedua anak kembar itu dengan baik. Barulah nanti ketika mereka berusia 10 tahun, si anak iblis ini akan pergi dan keluarganya Bu Sulastri ini dapat hidup bahagia. Harusnya kayak gitu. Tapi sayangnya Wak, Pak Sujiman yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini kan malah membuat kesalahan fatal di sini kan. Dengan apa? Dengan menghabisi bayi yang buruk rupa tadi pas baru lahir itu. Nah, karena si anak iblis ini udah nggak punya raga lagi, akhirnya pada saat si Kumala berusia 10 tahun, Wak, dia ini datang lagi buat ngambil raganya si Kumala. Nah, orang-orang percaya, Wak, bahwa nama Sumala yang dulu sering disebut-sebut oleh Kumala itu tidak lain adalah nama dari sosok kembarannya ini. Jadi anak yang lahir normal ini namanya Kumala, sedangkan anak yang mohon maaf buruk rupa ini merupakan titisannya iblis, yaitu namanya Sumala itulah. Dah tuh. Terus nih di malam ketika Kumala menghabisi nyawa semua keluarganya, ternyata malam itu juga bertepatan dengan hari kelahirannya Kumala, Wak. Pada malam itu Kumala tepat berusia 10 tahun dan itulah hari di mana Sumala akan mengambil alih tubuhnya. Jadi sebenarnya pelaku utama yang menghabisi nyawa orang-orang itu ya Sumala, Wak, yang udah mengambil alih tubuhnya Kumala gitu. Tapi sini paham lah kalian kan. Nah, dari semua orang yang tinggal bersama Pak Sujiman ini, Wak, keluarganya dan semua anak buahnya, Mbok Sum lah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi naas itu, Wak. Dimana sebelum semua peristiwa naas itu terjadi, Wak, ternyata Kumala ini sempat menghampirin si Mbok Sum. Dia bilang, lebih baik Mbok Sum pulang aja. Malam ini akan ada bahaya di sini. Itu katanya. Nah, Mbok Sum yang sejak awal tahu sekali tentang semua misteri ini, Wak, tentu langsung paham nih apa yang dimaksud sama Kumala. Akhirnya tanpa pikir panjang, Mbok Sum pun segera langsung pulang ke rumah sehingga dia bisa selamat. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang sosok Sumala. Dari thread yang sudah ditulis sama @bangbets_ ini diceritakan juga kalau sampai hari ini sosok Sumala itu masih menjadi momok yang menakutkan kali lah, Wak, di desa itu tuh. Sejak teror Sumala itu terjadi, semua orang tua di sana sepakat untuk melarang anak-anak mereka main setelah maghrib. Pokoknya kalau udah maghrib tuh mereka udah harus balik ke rumah. Kalau masih di luar, Wak, takutnya nanti ketemu sama Sumala tuh. Nah, tapi meski larangan itu sudah diberlakukan di sana, Wak, ternyata masih ada aja tuh kasus
anak hilang dan ditemukan meninggal dunia secara misterius. Sama halnya seperti yang dialami sama Sutrisno tadi itu, kisah yang gue sampaikan di awal tadi tuh, kawannya si Abdi. Dan untuk menangkal gangguan dari Sumalawa, sampai hari ini katanya di beberapa titik di desa itu masih sering dikasih sesajen. Harapannya supaya tidak ada lagi anak yang jadi korbannya si Sumala ini. Kisah tentang Sumala ini betul-betul bikin aku penasaran juga nih. Dari cerita tadi itu terlihat bahwa si Sumala ini sebenarnya punya niat baik untuk melindungi Kumala, tapi memang dengan cara yang salah. Makanya itulah anak-anak yang ngebully Kumala ini akhirnya dihabisi nyawanya sama si Sumala kan. Tapi mungkin gak sih Wak, kalau sebenarnya Sumala ini melakukan hal itu bukan karena tulus ingin melindungi si Kumala. Bisa jadi aja dia ini sengaja melindungi Kumala supaya Kumala ini tetap hidup sampai usia dia 10 tahun, sehingga dia bisa mengambil alih raganya Kumala. Macam ada niat terselubung tuh gak sih? Tapi gimana menurut kalian? Wah, aku pengen dengar pendapat kalian soal kisah ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan selain itu sebenarnya juga aku agak sedikit penasaran nih, di mana letaknya desa Sumala ini berada ya kan. Kalau dari clue-nya disebutkan bahwa desa itu ada di pedalamannya Jawa Tengah, dikelilingi perbukitan, kebun jagung sama hutan jati. Dan di threadnya @bangbets_ juga ada tuh beberapa foto lokasinya. Barangkali nih yang ada di Jawa Tengah ada yang bisa nebak lokasi itu ada di mana. Dan buat kalian yang mau tahu cerita lebih lengkapnya lagi tentang Sumalawa, kalian bisa langsung baca threadnya dengan klik link yang ada di description box di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.